Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini ya, saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana cara membuat bisnis model kanvas. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua bahwasannya bisnis model ini adalah satu hal yang paling terpenting di dalam kita membangun fondasi bisnis. Ketika kita membangun usaha, entah itu di bidang jasa seperti jasa pariwisata, kemudian jasa untuk paket wisata, ataupun jasa-jasa yang lain, ataupun mungkin produk-produk kreatif, produk-produk inovatif, produk-produk UMKM, ataupun lain sebagainya, itu membutuhkan fondasi dalam usaha yang dibangun. Sama seperti halnya ketika kita membangun sebuah rumah, kita harus membangun dari pondasinya terlebih dahulu supaya bangunan rumahnya menjadi kokoh. Nah, di sini saya akan memberikan pemaparan bagaimana caranya kita membuat bisnis model kanvas. Nah, apa itu bisnis model kanvas? Apakah teman-teman sudah pernah mendengarnya? Apakah mungkin sudah pernah mengerjakannya? Nah, coba apakah teman-teman jika pernah mungkin boleh nanti komen ya. Nah, basic model canvas itu bentukannya itu seperti ini ya, tampilannya seperti ini ya. Ada key partners, ada key activities, ada key resources, ada value proposition, customer relationship, customer segment, channels, cost structure, sampai revenue stream. Nah, ini nanti akan saya ganti dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti ya. Ini sebagai informasi saja jika halnya nanti teman-teman pernah membaca ataupun pernah mempelajari hal ini. Nah, apa itu BMC? BMC itu bisa dikatakan sebagai suatu ilmu paling dasar dalam merancang suatu ide bisnis. Pastinya kamu akan menemukan peta jalan dalam membuat bisnis menjadi lebih terarah, terukur, dan tepat sasaran. Seperti itu. Apa aja sih manfaatnya? Yang pertama itu adalah mempersingkat waktu penulisan perencanaan. Jika menggunakan metode konvensional, maka pelaku usaha tentu harus menuliskan panjang lebar terkait perencanaan bisnis yang akan dibuat. Akan tetapi dengan BMC, maka perusahaan hanya perlu mengisi poin-poin perencanaan bisnis sesuai dengan blok yang telah ditetapkan, tanpa perlu menulis panjang lebar. Penentuan poin-poin penting ini semakin terarah dengan adanya blok yang telah disediakan. Nah, jadi teman-teman, kita dengan adanya BMC ini kita sudah ada di plot-plotkan, ada tempat khusus untuk menuangkan ide-ide yang harus dikerjakan dari setiap poin demi poinnya. Seperti itu. Yang kedua, meningkatkan fokus dari perusahaan atau usaha yang sedang dibangun. Jadi, bisnis model Canvas ini dapat membuat peningkatan fokus usaha kita kepada hal-hal yang terpenting dari perencanaan yang telah dibuat. Nah, dalam hal ini, usaha kita perlu fokus pada elemen yang paling penting terlebih dahulu, yang dinilai memberikan dampak besar dan mendorong pertumbuhan usaha kita. Intinya, BMC ini membantu pemahaman dapat melihat gambaran keseluruhan bisnis sehingga dapat terlihat kekuatan dan kelemahan tergantung pada inputnya. Seperti itu teman-teman. Yang ketiga, lebih terstruktur. Perlu diketahui dengan menggunakan bisnis model canvas, maka pelaku usaha seperti teman-teman itu tidak perlu membuat perencanaan bisnis yang sangat panjang dan menghabiskan banyak waktu. Bisnis model canvas dapat dijadikan brainstorming saat meeting dengan seluruh tim ya, tim ataupun karyawan teman-teman. Nah, bagian pentingnya, bisnis model canvas dapat mempercepat proses meeting atau rapat ya dan membuat diskusi menjadi lebih terstruktur agar tidak melenceng ke pembahasan yang lain. Yang keempat, mengurangi risiko. Tentu saja, namanya kita dalam berbisnis pasti ada risiko. Nah, adanya BMC ini bisa mengurangi dari risiko kegagalan ataupun hal-hal yang tidak kita ingin terjadi seperti itu. Nah, jadi tujuan visual canvas ini adalah bertujuan dalam membantu usaha kita merancang perencanaan bisnisnya serta menetapkan dan memvalidasi berbagai poin penting dalam bisnis seperti sumber daya yang ada, aktivitas, hubungan yang hendak dijalani dengan pihak-pihak terkait mengenai pendapatan serta pengeluaran yang harus dilakukan. Nah, ini dia ada 9 elemen bisnis model canvas yang mesti teman-teman pahami. Yang pertama itu adalah customer segment. Customer segment itu adalah segmentasi pasar kita. Konsumen yang ingin kita sasar itu yang seperti apa. Dan kita mendatanya mulai dari jenis kelaminnya, hobinya apa, pekerjaannya apa, pendapatannya berapa, usianya berapa, dan lain sebagainya.
Nah, segmentasi dari pasar tersebut dari demografisnya, ya, geografisnya, behaviornya, psikografisnya itu kita data segmentasinya. Jadi tidak hanya sekedar usia-usianya saja. Jadi kita mensegmentasi sedetail mungkin. Nah, seperti ini nih. Dari usianya berapa, gendernya berapa, income-nya berapa, statusnya gimana, ethnic background-nya seperti apa. Itu kita data, ya. Jadi tidak tidak hanya serta-merta yang sederhana saja, itu kita data. Bahkan di perilaku atau behavior juga kita data, seperti dari rata-rata usianya ataupun manfaatnya seperti apa, dan juga psikografisnya, aktivitasnya apa, personality-nya gimana, values-nya seperti apa, etikanya seperti apa, itu kita data, ya. Jadi kita harus mengetahui secara detail banget, ya. Apakah kita ingin menyasar konsumen yang suka traveling, apakah kita suka menyasar kepada konsumen yang mungkin sedikit cenderung pendiam, atau yang sangat agresif, atau mungkin aktif. Nah, itu kita harus ketahui dulu seperti apa segmentasinya dari 4 jenis ini. Nah, ini kalau di data tuh seperti ini ya segmentasinya, ya. Dari demografisnya, dari umurnya berapa, pria atau wanita, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, jumlah keluarga, agama, ras atau keturunan, sosial, kelas sosial, ya, kebanggaan, ini geografis dari negaranya, kotanya, kabupaten, atau mungkin sampai ke desa. Kemudian dari perilaku, behaviornya, ya, status penggunanya, tingkat penggunaan, kesiapan membeli, manfaat yang dicari, membujuk yang lain, brand loyalty, ya, kemudian ada peristiwa sampai ke psikografisnya, secara leadershipnya, gregariousness-nya, ambitious-nya, personality, lifestyle, ya, gaya hidup, interest-nya, ketertarikannya, personal value, sampai ke etikanya itu seperti apa. Nah, baru kita masuk ke segmentasi ke berikutnya, yaitu adalah value proposition. Nah, value proposition ini, atau bisa kita bilang bagaimana kita menentukan keunikan cara kita berjualan, atau bahasa ilmunya itu unique selling pointnya seperti apa. Nah, maka kita mesti menyusun value proposition itu bagaimana, kayak gitu. Jadi kita harus memberikan keunikannya. Sederhananya adalah UVP ataupun Unique Value Proposition adalah janji atau klaim yang jelas dan spesifik tentang nilai, manfaat, atau solusi yang ditawarkan oleh produk, layanan atau jasa, ya, atau brand kepada pelanggan kita, yang membedakannya dari pesaing. Nah, di sini ada Wardah, ya teman-teman, ya. Di sini ada Wardah. Nah, Wardah ini UVP-nya apa? Itu adalah kosmetik halal pertama di Indonesia. Alasannya adalah Wardah memfokuskan produknya sebagai produk kosmetik halal sesuai dengan kebutuhan mayoritas penduduk Indonesia yang muslim. Kemudian ada ini teh botol sosro, ya. Nah, UVP-nya adalah kesegaran teh asli di dalam botol. Alasannya adalah produk ini menunjukkan keaslian rasa teh dengan kemasan dalam botol, kemasan praktis dalam botol, dan jadikannya berbeda dari teh lain di pasaran, seperti itu. Nah, maka di sini ya saya ingin sampaikan, makanya teh botol itu ketika dia membuat suatu packaging, itu packagingnya itu misal pun dia buat dalam bentuk kemasan kotak, itu tetap ada teh botol seperti yang digambar. Jadi meskipun teh kotak, tapi teh kotak teh botol gitu, teh botol teh kotak gitu. Gimana tuh penyampaiannya? Jadi secara penyampaiannya tetap nilainya itu adalah karena UVP-nya adalah botol, jadi kesegaran teh asli di dalam botol. Nah, kemudian berikutnya ada Gojek. Nah, Gojek ini adalah solusi sehari-hari dari Anda, nah, kita sebagai konsumen. Nah, alasannya apa? Gojek bukan hanya aplikasi transportasi, tetapi menyediakan berbagai layanan seperti pesan makanan, belanja, pembayaran, dan lain sebagainya. Kemudian ada Blibli, ya, macam-macam ini, ya. Nah, tapi sebelum saya lanjut, saya balik lagi ke tempat Gojek tadi. Nah, mengapa UVP-nya adalah solusi sehari-hari? Karena memang solusi yang diberikan ataupun tawarkan Gojek itu luar biasa. Makanya ada pembayaran, ya, GoPay, ada Gokar, ya, ada macam-macam, ya, ada Gomart, makanya Gomall, macam-macam, semuanya digogoin lah, kayak gitu. Karena ada Blibli, ya, ini belanja online mudah dan nyaman, ya. Blibli menekankan pengalaman belanja yang mudah dan nyaman untuk konsumen dengan berbagai fitur yang mendukung. Kemudian ini, ya, kita tahu semua, ya, bahwasanya ini makanan sejuta umat, ya, di Indonesia, bahkan juga di berbagai macam belahan dunia untuk orang-orang yang keluar negeri, ya, di Indonesia.
Indomie itu apa UVP-nya? Mie instan rasa Nusantara. Alasannya adalah Indomie menciptakan berbagai rasa yang mewakili kuliner Nusantara, menjadikannya lebih dari sekedar mie instan biasa. Kemudian ini ada Torabika kopi premium rasa otentik. Alasannya, Torabika menekankan rasa kopi yang otentik dan berkualitas tinggi, membedakannya dari kopi instan biasa. Kemudian ada Pocari Sweat, ini pengganti cairan tubuh yang terbaik. Alasannya, Pocari Sweat menonjol sebagai minuman isotonik yang membantu rehidrasi tubuh dengan cepat. Terakhir, ini ya, Bukalapak mengatasi berbagai kebutuhan dengan mudah. Alasannya Bukalapak menyediakan platform dan untuk berbagai transaksi dari jual beli barang hingga pembayaran dan investasi. Kemudian ada Eiger ya, Eiger ini petualangan bergaya dengan kualitas terbaik. Alasannya Eiger menekankan produk outdoor yang stylish namun tetap fungsional dan berkualitas. Seperti itu. Yang ketiga ada channel. Channel ini kita bagi menjadi dua, secara online dan secara offline. Nah, secara online tentu kita memasarkannya di Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Kalau di offline kita bisa buka ikutin bazar, ikutin event, gali-gali oleh-oleh, dan lain sebagainya ya. Bisa kita lakukan hal tersebut. Yang keempat, customer relationship. Nah, customer relationship ini adalah tujuannya untuk memberikan kenyamanan atau membuat konsumen kita itu tetap beli ke kita dan ke kita lagi seperti itu. Jadi tidak beralih kemana-mana. Yang kelima, revenue stream. Revenue stream itu lebih kepada uang masuknya. Uang masuk kita itu dari mana aja sumbernya. Apakah dari penjualan secara langsung, apakah dari bazar, apakah dari kolaborasi dengan berbagai pihak, atau dari mana. Yang keenam, key activities. Key activities adalah aktivitas yang memiliki hubungan dengan kinerja bisnis dengan kegiatan utamanya yaitu menghasilkan proposisi nilai. Aktivitas pokok ini yang tidak bisa dihilangkan karena apabila dihilangkan membuat value proposition yang kompetitif tidak bisa untuk direalisasikan. Jadi aktivitas ini menjadikan apa yang mesti kita kerjakan dari awal produk kita dari mentah mungkin ya kalau produknya makanan sampai benar-benar jadi. Atau kalau misalnya paket wisata dari mana dari mulai start paket wisata tersebut sampai finish nanti. Itu seperti apa aktivitasnya yang mesti dikerjakan, mesti dilakukan seperti itu. Nah, key resources itu tentu bagaimana aktivitas itu bisa berjalan, aktivitas yang bisa berjalan, maka perlu resources atau sumber dayanya dari mana aja. Itu mesti kita pahami, itu mesti kita data seperti itu. Nah, nih sama seperti ini. Yang pertama adalah seperti kayak toko buku online ya. Nah, nih pertama adalah produk yang dijual dalam contoh bisnis bentuk kanvas. Toko buku online Anda perlu memastikan ketersediaan buku yang sesuai dengan kebutuhan target konsumen. Kalau produk yang dijual dalam buku fisik, maka Anda memerlukan gudang khusus untuk menyimpan semua produk tersebut. Seperti itu. Yang delapan, key partner. Nah, ini tentu kita butuh orang-orang untuk membantu usaha kita bagaimana bisa terjual ya usahanya, produk yang kita pasarkan ataupun paket wisata yang kita pasarkan. Nah, siapa aja partnernya? Apakah kita nanti kerjasama dengan pihak wisatanya? Kalau kita misalnya jadi agentnya, atau kalau misalnya kita punya desa wisatanya, berarti kita kolaborasi sama tour guide-nya dan lain sebagainya. Itu kita kolaborasi. Sampai mungkin bisa kita kolaborasi sama pihak-pihak orang bus transportasi pariwisata, kayak gitu, bus pariwisata untuk mengajak para tamu-tamu untuk datang ke desa wisata kita. Itu bisa menjadi key partnernya seperti itu. Yang kesembilan, cost structure. Ini adalah elemen terakhir dalam visual kanvas, yaitu memiliki peran, itu adalah dari mana nih uang kita keluarnya dari mana. Apakah nanti uang listrik, uang transportasi, uang dari gaji tim, atau uang-uang tak terduga ya, itu adalah cost structure yang mesti kita data. Bahkan uang air pun juga harus kita data ya teman-teman ya. Nah, ini salah satu contoh ya. Saya memberikan contoh desa wisata yang ada di Provinsi Riau, tepatnya di Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, namanya di Pulau Rupat. Ya, desa wisata Pulau Rupat. Ini desa wisata Pulau Rupat ini memang sangat banyak sekali wisatawan mancanegara datang ya ke sana untuk menikmati alam yang ada di Rupat seperti itu. Nah, di sini pendataannya itu seperti ini nih teman-teman. Jadi kita mulai dulu untuk mulai itu dari customer segment terlebih dahulu. Yang pertama wisatawan di dalam dan luar kota karena kita ingin ngambil orang-orang seperti itu. Bahkan di sampai mancanegara ya tadi saya sebutin ya. Kedua pemuda-pemudi, ketiga pemerintah, keempat komunitas, yang kelima orang yang suka liburan di desa wisata. Kemudian itu yang pertama customer segment. Yang kedua adalah value proposition. Nah,
yaitu adalah mengenalkan Pulau Rupat sebagai desa wisata yang memiliki keberagaman potensi lokal, kreativitas, dan juga produk unggulan setempat yang unik dengan digital marketing. Nah, maka kita wajib untuk membuat sebuah value yang benar-benar memiliki nilai ngapa orang harus datang ke wisata kita. Kenapa orang harus hadir ke sana seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah dari kita dari key partner ya. Key partner itu adalah kita harus tahu nih siapa-siapa aja orangnya, seperti tour guide tadi saya bilang, pengusaha pakai desa wisata, pengusaha oleh-oleh, pengrajin batik, pengrajin setempat, itu harus kita data. Kemudian yang berikutnya activities-nya ngapain, bukan data wisatawan ya, lokal atau mancanegara. Kemudian menata homestay, tentu kita kerjasama dong dengan homestay, karena kan mereka nggak mungkin dong langsung wisata aja, tentu mereka perlu istirahat. Kemudian ketiga, meramaikan desa wisata. Yang keempat, mempercantik gerai oleh-oleh. Ingat, dalam kita memiliki paket wisata atau destinasi wisata, kita harus punya berbagai macam elemen ya. Pertama tuh homestay, kedua jelas ya, kita harus punya gerai oleh-olehnya ya, tentu, dan tidak hanya terpusat hanya di desa wisatanya saja kayak gitu. Intinya kita memberikan pengalaman yang mengesankan kepada pengunjung ya, pada wisatawan. Kemudian ketiga, yang berikutnya maksudnya adalah key resources. Itu adalah kita ambil sumber daya dari mana? Tentu yang pertama dari pemandu wisata, homestay tadi saya bilang ya, tim destinasi, dan tim gerai oleh-oleh. Kemudian ada customer relationship, gimana menjaganya. Tentu yang pertama kita meningkatkan pelayanan, yang kedua diskon khusus, yang ketiga paket hemat, yang keempat membership, yang kelima event tahunan, dan yang berikutnya channel ya. Tapi untuk customer relationship ini teman-teman, kita bisa juga memberikan kayak informasi diskon-diskon ataupun informasi WA, kita WA kepada pelanggan apa-apa saja yang sedang ada di desa wisata kita ataupun di paket wisata kita, ataupun produk-produk kreatif kita seperti itu. Jadi kita sampaikan tuh, entah bentuk dalam bentuk video, entah dalam bentuk gambar, silakan. Kemudian berikutnya adalah channel. Channel itu adalah pertama sosial media, yang kedua adalah bazar, ketiga adalah event desa wisata, yang keempat mulut ke mulut ya, atau word of mouth dari wisatawan. Itu penting teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman terlalu fokus ke digital marketing tapi melupakan dari sisi offline marketing. Itu adalah mulut ke mulut. Mulut ke mulut ini adalah marketing yang paling berbahaya ya, kalau tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Karena orang akan dengan sukarela secara gratis mempromosikan tempat wisata kita dengan positif ataupun sebaliknya negatif. Jadi hati-hati teman-teman ya. Kemudian kelima, yaitu adalah mungkin bisa dengan menggunakan website. Nanti kita akan bahas tentang website ya di materi terkhusus seperti itu. Nah, baru kita masuk ke cost structure-nya. Uang keluarnya dari mana? Dari listrik, gaji tim atau pegawai ya. Kemudian uang air ya. Kemudian uang transportasi ya. Keempat, uang perbaikan alat. Kita tentu dong punya wisata, ada yang masih kita harus perbaiki secara berkala seperti itu. Kemudian revenue streamnya apa? Kunjungan wisatawan, wahana di dalam desa wisata, pakai desa wisata, dan silakan ditambahkan, jangan hanya fokus ya teman-teman mengerjakan seperti yang saya buat di sini. Silakan kreativitas, bikin sebanyak mungkin supaya idenya makin gamblang, makin luas, makin bagus seperti itu. Dan silakan diajak teman-temannya untuk sama-sama mengerjakan hal tersebut. Ini yang versi bahasa Indonesianya sama aja sebetulnya ya, untuk pendataannya. Kemudian ini untuk yang Gojek secara sistem ya, aplikasi ini kita skip aja. Ini untuk yang usaha kedelai ya, seperti saya bilang. Kalau usahanya UMKM gimana nih Coach Reza? Nah, kalau saya UMKM tentu kita ngambil nih key partnernya dari mana? Pengusaha tahu, pengusaha tempe, susu kedelai, karena ini usahanya usaha kedelai ya, kayak gitu. Customer segmennya gimana? Bisa ke pedagang pasar, pabrik tempe, pabrik tahu, wisatawan di lokasi sekitar, restoran, kafe, ibu rumah tangga, kayak gitu ya. Kemudian key activitiesnya mengubah biji kedelai menjadi bermacam-macam jenis kedelai, menjual hasil panen menjadi produk olahan. Kemudian key resourcesnya lahan budidaya kacang kedelai, kemudian alat perkebunan, alat pengolahan makanan. Jadi key resourcesnya itu sesuaikan juga ya dari usaha kita itu apa. Nah, value-nya apa? Value proposition-nya apa nih? Ingat teman-teman. Yang pertama apa? Value-nya produk tanaman kedelai yang kami hasilkan sangatlah bermutu dan higienis. Yang kedua,
karena produk kedelai kami sudah memiliki banyak cabang dan memiliki nama di mana-mana. Yang ketiga, yang paling menarik adalah kita bisa mengajarkan siswa-siswi tentang mempelajari budidaya tanaman kacang kedelai. Nah, ini adalah wisata edukasi. Jadi jangan anggap remeh. Oh, usaha saya cuma kedelai Coach Reza. Ngapain pakai yang biasa-biasa aja? Ya jangan dong. Kita harus punya value. Value itu apa? Nilai. Nilai itu apa? Pembeda dari kompetitor. Maka kita harus bisa memberikan hal yang tidak ada di kompetitor lain. Bayangin loh, ini wisata edukasi loh. Nih, nomor tiga. Yang paling menarik adalah kita bisa mengajarkan siswa-siswi tentang mempelajari budidaya tanaman kacang kedelai. Ini menjadi nilai tambah yang harus kita sampaikan kepada calon customer kita, bahkan orang-orang yang tidak mengetahui usaha kita seperti itu. Nah, dan lain sebagainya tetap sama ya, untuk revenue stream sama ya, dari pembelian barang, cost structure sama, gaji tim dan sebagainya. Nah, jelas ya. Jadi ini tadi sudah saya bahas tentang desa wisata, paket wisata, pariwisatanya. Di sini saya nggak bahas tentang produk-produk UMKM-nya, produk-produk kreatifnya, produk-produk yang mungkin habis ya dimakan ya, diminum dan sebagainya. Jadi jangan sampai teman-teman mengabaikan di bagian value proposition ini. Jelas ya teman-teman ya, untuk contoh ini ya. Kemudian ini usaha sepatu sama aja dengan yang tadi ya. Ini saya lanjut aja. Nah, jadi itu teman-teman untuk pemaparan fokus kepada bisnis model kanvas. Harapan saya teman-teman cerna lagi nanti pembelajaran yang saya sampaikan supaya nanti bisa lebih dapat lagi kira-kira usaha saya ini seperti apa. Tujuan dari bisnis model kanvas itu adalah untuk mengenal apakah teman-teman sudah kenal dengan usaha yang dibangun atau tidak sama sekali. Nah, itu menjadi PR terbesar teman-teman. Apakah teman-teman benar-benar serius membangun usahanya atau tidak sama sekali? Nah, sebagai penutup, saya menyampaikan seperti quote yang saya sampaikan itu adalah bertemu itu memang sakit, tapi lebih sakit lagi jika kita tidak bisa bertumbuh. Apa itu? Ketika teman-teman saya minta tugaskan, mengerjakan PR-nya, yuk buat bisnis model kanvasnya. Nah, tapi teman-teman berasa wah susah banget coach ngerjainnya payah banget kayak gitu. Nggak apa-apa, itu adalah proses teman-teman untuk bertumbuh. Wah coach saya nggak ngerti coach, bahasanya terlalu tinggi segala macamnya. Nggak apa-apa, itu adalah prosesnya. Wah coach saya belum benar-benar paham coach, kayak kalau jualan ya jual aja, saya kalau buat paket wisata ya pakai wisata aja. Nggak apa-apa, ini adalah prosesnya. Jalanin, ikuti instruksi yang saya buat, terapkan, insya Allah akan membuat usaha teman-teman akan menjadi luar biasa. Karena kenapa? Ingat yang terakhir yang saya sebutin. Tapi lebih sekali lagi, jika kita tidak bisa bertumbuh, teman-teman tidak mau berproses, akhirnya ketinggalan zaman, akhirnya tidak mau ngikutin perkembangan zaman, tidak mau beradaptasi. Ingat, orang-orang yang tidak beradaptasi, maka dia akan menjadi penonton di tengah kesuksesan orang lain. Jadi teman-teman harus semangat, silakan dipraktekkan. Jika ada pertanyaan silakan aja dikomentari, dan sampai jumpa di materi bermanfaat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.